Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Unggul Priyanto, Prakayasa Ahli Utama BPPT sekaligus Komisaris Utama PT Inti. Yang saya hormati Bapak Hens Saputra, Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, para senior dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, sesuai yang kita rencanakan, acara rutin di PT SIG, yaitu sharing session, yang pada tanggal 26 Juni 2020 ini, kita mendatangkan salah seorang pakar tentang batu bara, yang akan menjadi pembicara utama pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, saya minta sepatah dua patah kata dari tuan rumah kepada yang terhormat Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, Bapak Dr. Insinyur Hens Saputra, MSc, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sumbogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Unggul Priyanto, Prakayasa Ahli Utama dan sekaligus pembina untuk kegiatan energi, Ketua Tenaga Ahli di BPPT. Yang saya hormati Kepala BTBRD, B2TKE, dan Direktur PPP ya kalau mungkin sudah hadir sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan. Kemudian teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting ini, yaitu acara sharing session pada kesempatan ini. Syukur Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan bersyukur lagi bahwa pada hari ini kita dapat berjumpa dan dihadiri oleh Pak Unggul yang akan sharing session pada hari ini adalah tentang batu bara. Dan kita ketahui bahwa potensi batu bara di Indonesia walaupun bukan yang nomor satu terbesar, tapi masih cukup besar dan menjadi andalan untuk energi pada saat ini. Dan sangat membutuhkan bagaimana ke depan itu lebih bisa berperan dengan baik dan bijaksana karena pemain batu bara sudah mulai berkurang intensitasnya terhadap pengembangan. Sebetulnya peran BPPT akan lebih penting dalam hal ini. Perusahaan-perusahaan batu bara ini kehilangan mitra sebenarnya dalam hal untuk pengembangan teknologinya. Nah, kita sebagai generasi penerus terhadap senior-senior kita yang sudah mendahului dalam merintis kegiatan batubara ini perlu melanjutkan kegiatan yang sudah dicapai. Untuk itu maka dengan sharing ini kita perlu disampaikan juga kepada Pak Unggul bahwa memang yang hadir di sini tidak semuanya tim yang sudah ikut di batubara, banyak juga generasi muda karena PT SIG ini cukup banyak yang baru bergabung, bahkan masih ada yang statusnya CPNS. Nah, ini potensi karena cukup aktif untuk bergerak untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan. Jadi mungkin penjelasan tentang teknologi batubara atau mungkin ada definisi-definisi yang perlu diluruskan atau perlu diketahui oleh teman-teman, mungkin nanti sambil di sharing juga sehingga teman-teman tidak salah paham tentang batubara ini atau mungkin istilah-istilah penting di dalam batubara, karena apabila nanti berkomunikasi atau mengembangkan teknologi batubara ini tentu banyak hal yang perlu untuk betul dalam cara berpikir dan informasinya. Saya kira itu sebagai pengantar dan harap semua teman-teman bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan untuk nanti kita
lanjutkan dengan kegiatan kita. Kita sudah ada fasilitas-fasilitas yang sebagian sudah mulai dirapikan, ya, diperbaiki, nanti bisa kita lanjutkan. Demikian, terima kasih, selamat mengikuti acara sharing session. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama paparan dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Unggul Priyanto. Namun sebelumnya, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit kurikulum vitae yang sebenarnya panjang banget, tapi akan saya singkat. Beliau adalah Dr. Insinyur Unggul Priyanto MSc, menyelesaikan S1 di Fakultas Teknik Kimia ITB, S2 di Leeds University Inggris, S3 di Kyushu University Jepang, dan sebagai Kepala BPPT pada tahun 2014 sampai 2018, beliau adalah Perekayasa Ahli Utama BPPT yang saat ini juga sebagai Komisaris Utama PT Inti. Demikian sekilas CV dari Bapak Unggul Priyanto. Kepada Bapak Unggul Priyanto, kami persilahkan Pak untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama untuk sharing ya mengenai salah satu sumber energi, yaitu batu bara. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa sih kok ngomongin fosil batu bara ya? Nah, ini gini, mungkin dalam hal sains atau mungkin juga teknologi yang baru-baru ini, batu bara itu dianggap sudah nggak laku. Tapi dalam faktanya, ya, sampai sekarang ini sumber energi primer itu kalau nggak salah batu bara itu masih masuk 3 besar, ya, dari minyak, gas, dan batu bara. Bahkan antara minyak dan batu bara itu kalau bahasa Jawanya unda-undi ya. Bisa yang terbesar itu batu bara, ya. Satu. Nah, yang kedua, batu bara itu sampai sekarang termasuk penyumbang devisa yang besar ya di Republik Indonesia ini. Ya, nanti saya akan menunjukkan data-data. Ya. Kemudian khusus untuk pembangkit listrik, ya, batu bara ini masih termasuk mungkin 60% ya, kalau nggak salah 60% dari pembangkit listrik kita itu masih pakai PLTU batu bara. Orang boleh aja berwacana itu fosil, kotor, dan lain-lain, tapi selama belum ada penggantinya, dan itu masih dipakai. Nah, silakan, mungkin slide-nya bisa dipaparkan. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Arubusman Sadang, ST dari Dirtekling Dirjen Minerba DBT NTT. Selamat datang Pak. Silakan ya, Pak Unggul. Silakan lanjut ya. Ya, jadi ini ya reserve batu bara di dunia ya. Asia ini termasuk yang terbesar 71%, dan paling besar sebenarnya di seluruh dunia itu yang cadangan paling besar itu Cina ya, kemudian India ya, berikutnya Amerika itu 17%, Cina 36%, India 23%, dan Indonesia sebenarnya nggak banyak ya, 6% ya. Kemudian di situ ada Rusia 4,3%, Australia 4,9%, Afrika Selatan 2,5%, yang lain kecil-kecil ya. Jerman lumayan, untuk Eropa termasuk paling besar 1,8%. Ya, lanjut. Nah, ini produksi dan konsumsi batu bara. Kita lihat di sini. Produsen terbesar batu bara di dunia itu, mungkin kalian nggak percaya, Cina, ya. Itu yang warna biru itu produksinya dalam juta ton per tahun, ya.
Cina itu produksinya sudah 2 miliar, 2,5 miliar ya sekitar itu, tapi konsumsinya itu lebih besar lagi, ya 2,7 miliar ton setahun. Nah sekarang Indonesia nih ya, Indonesia 388, mungkin juta ton setahun, mungkin sekarang sekitar 400 lah, ini data tahun 2018, konsumsinya 82 juta ton. Loh, terus sisanya kemana? Ya, sisanya diekspor. Nah, beda dengan Cina nih. Cina produksinya 2,5 miliar ton, ya, Indonesia 388 juta ton, ya, jauh kan? Tapi konsumsinya Cina jauh lebih besar, 2,7 miliar. Nah, di sini Cina impor. Dari mana? Sebagian besar dari Indonesia, ya. Nah, produsen yang kedua terbesar di dunia Amerika. Amerika itu 530 juta ton. Konsumsinya 475, sisanya diekspor. Jadi Amerika juga ekspor batu bara sebetulnya, ya. Cuman memang porsinya enggak sebesar Indonesia. Kemudian Australia, ya. Australia, India. Oh, India ini produksinya lebih besar dari Indonesia, 420 juta ton. Tapi konsumsinya 606 juta ton. Jadi India impor. India, Cina, ya, itu impor dari Indonesia dan sebagian lagi dari Australia. Australia itu sama ini, eksportir batu bara juga. Jadi eksportir batu bara di dunia itu pemain utamanya Australia, ya, pemain keduanya Indonesia. Walaupun cadangannya sebenarnya nggak besar, ya. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit. Kenapa batu bara, ya? Oh, banyak orang menjauh, ya. Tapi sebenarnya juga banyak yang diam-diam banyak yang cinta juga sebetulnya. Karena faktanya, contohnya di corona ini, yang termasuk memberikan devisa dan termasuk yang memberikan bayar PNBP terbesar ke pemerintah, ya. Dari BUMN itu termasuk BUMN batubara, yaitu PTBA. Saya kasih tahu ya, untuk yield, ya saya bicara yield bukan dalam jumlah ya, kalau jumlah Pertamina, ya. Kalau yield terbesar penyumbang PNBP ke pemerintah itu batubara, ya. Dari saham aja kelihatan, ya, dari saham aja kelihatan. Yieldnya PTBA itu 13%, ya. Bank Mandiri itu cuma di bawah 6%, ya. Dari situ kelihatan bahwa sebetulnya yang ngasih untung paling besar itu sebenarnya batu bara sekarang ini, ya. Nah, terus kenapa saya sharing batu bara? Karena batu bara ini ilmunya lumayan, ya. Jadi kalau orang menguasai ilmu batu bara, sebetulnya yang lain-lain hidrokarbon itu jauh lebih mudah, ya. Tidak sesulit nggak sesulit batu bara, ya. Batu bara terlalu kompleks, ya, dan terus terang saya juga dulu belajar ini nggak gampang, ya, susah, karena di antara semua ilmu itu, misalkan saya kasih contoh di tempat saya teknik kimia, batu bara itu nggak pernah diceritakan, ya. Yang diceritakan minyak, gas, pupuk, ya kan. Batu bara nggak pernah, karena itu ketika saya masuk BPPT, saya belajar dari nol tentang batu bara, ya. Dan ternyata ilmunya lebih sulit sebetulnya daripada gas. Ini saya terus terang aja, lebih sulit, ya. Dan saya mohon maaf juga ini tertunda karena saya sulitnya ilmu ini tadi. Kemudian juga untuk memaparkan yang kira-kira skopnya cukup luas, tapi bisa tercapture itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Karena itu saya berpikir terus. Nah, ini dari datanya teman-teman kalian di PKT, tempatnya Pak Adiarso, bisa dilihat, ya, batu bara ini profilnya seperti ini. 2017 saja untuk energi total, ya, persentase itu 29%, ya, di bawah minyak, tapi di atas gas, jangan salah, ya, jangan salah. Kalau ini kebetulan saya nggak nunjukkan Cina ini. Anda tahu nggak Cina? Cina itu nomor 1 batu bara di sana. Mungkin bahkan bisa sampai 60%.
ya. India juga gitu loh, ya. Nah, ini bisa dilihat ya untuk pembangkit listrik, ya kan? Ini tahun 2018 PLN itu menggunakan batu bara 58,6%. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit, di dunia penggunaan batu bara itu 60% untuk pembangkit listrik, 35% untuk industri. Nah, 35% untuk industri itu terbesar adalah pabrik semen dan peleburan baja. Ke depan, pembangkit listrik bisa digantikan oleh yang lain, ya, misalkan nuklir, ya kan? Kalau renewable energi yang lain, saya nggak yakin bisa, ya, karena batu bara ini untuk bahan bakar pembangkit listrik itu sifatnya apa ya, masif, ya, bisa mensuplai dalam bentuk masif, ya. Kalau yang lain nggak bisa, ya. Solar misalkan nggak akan bisa, itu sulit, ya, nggak gampang. Hidro bisa tapi nggak semua negara, ya. Kalau batu bara ini karena dia komoditas, dia bisa dipakai di negara yang tidak menghasilkan batu bara juga. Nah, itu kelebihannya. Nah, penggantinya apa? Nuklir. Tapi ada yang sulit digantikan, ya. Semen misalkan, agak sulit digantikan. Jadi suka nggak suka semen itu ke depan, untuk sekian puluh tahun ke depan, itu akan masih menggunakan batu bara. Dan yang paling sulit untuk digantikan itu adalah untuk peleburan baja. Ya, itu sampai sekarang saya belum melihat ke depan apa sih penggantinya batu bara untuk peleburan baja. Pakai listrik. Listrik nggak bisa. Listrik itu hanya bisa untuk meleburkan baja kalau ya bajanya itu sudah jadi. Tapi untuk biji besi dia nggak bisa. Karena di situ batu bara punya faktor sebagai reduktor, ya, yang mereduksi O, ya, atom O di biji besi. Karena biji besi itu Fe2O3 dan Fe3O4. O-nya itu yang nggak bisa, ya. Kalau listrik kan cuma fisika aja dia, panas. Ya, lanjut. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini sedikit gambaran tambang batu bara, ya. Sebelah kiri itu tambang terbuka, ya. Jadi yang belum pernah ke tambang, saya ini punya gambaran. Di situ ada istilah overburden removal, yaitu lapisan tanah atasnya itu diambil, ya. Kemudian coal mining, coal itu dikeruk, ya, batu baranya. Terus kemudian di-crush dan washer. Di washer itu dicuci, ya, supaya tanah-tanahnya itu hilang. Kemudian port stockyard itu dibawa ke pelabuhan, di situ ditumpuk, ya. Setelah itu pakai conveyor dia masuk ke ke kapal pengangkut, ya. Istilahnya jetty itu pelabuhan batu bara. Jadi kalau mau lihat-lihat pelabuhan batu bara ada lah di beberapa tempat, ya. Nah, yang sebelah kanan itu underground mining, ya. Di Indonesia mungkin sekarang nggak ada mungkin. Dulu ada di Padang, ya. Tapi cetek di Padang itu, ya. Yang saya pernah masuk itu di Jepang, di Hokkaido sama di Kyushu. Jadi saya pernah ke sana. Kalau nggak salah di Hokkaido itu ada yang tambangnya itu sampai 50 meter sampai 100 meter di bawah dasar laut. Jadi di atasnya itu laut, ya. Dan untuk sirkulasi udara mereka itu bikin kayak pulau-pulau buatan, ya, itu untuk cerobong udaranya. Lagi yang di Kyushu, itu tambangnya sangat dalam, nggak tahu berapa ratus meter ke bawah tanah, ya. Nah, itu sebelah kiri bisa dilihat, ya, itu ada lift, ya, lift untuk turun. Saya pernah turun ke sana, terus terang stres, ya, cuman malu saya, ya, suka nggak suka saya ikut aja, ya, karena perasaan kok nggak nyampe-nyampe ke dasar, gitu. Begitu masuk, aduh, berat, ya. Nah, itu ada kayak lori, ya, untuk ngangkut batu bara. Nah, yang hitam-hitam itu lapisan batu bara itu. Itu kayak digerinda gitu. Jadi ada alat yang menggerinda dinding-dindingnya itu dinding batu bara, ya. Kemudian batu baranya itu ditransportasikan lewat lori, terus diangkat pakai lift, ya, elevator. Nah, saking dalamnya, ya, suhunya itu 70 derajat di bawah. Jadi orang nggak bisa hidup. Karena itu pakai AC waktu itu, supaya suhunya itu tidak terlalu tinggi, ya. Tapi sekarang sudah ditutup karena mahal, ya. Dan biasanya tapi batu bara yang underground itu kualitasnya tinggi, ya. Biasanya bituminus ke atas, gitu, ya.
Kalau yang permukaan itu jarang lah yang bituminus, paling subbituminus dan lignite. Nanti ada jenis batu bara. Ya, silakan lanjut aja. Nah, ini transportasinya ya. Jadi kalau Anda mau lihat batu bara itu di Kalimantan itu naik ke pelabuhan ya, saya pernah ke Adaro sampai ke pelabuhannya. Itu dia di situ ada yang main terus pakai truk ya, dam, kemudian di intermediate stockpile, naik truk lagi ke jeti. Jeti itu pelabuhan batu bara. Kemudian di situ ada tempat itu pengolahan kayak di crusher itu pecah, pemecah, dipecah, dihaluskan, masuk ke bak. Bak itu tongkang. Nah, bak itu tongkang, dia bisa dilihat, terus diseret oleh takbut, ya. Takbut, terus kemudian di agak ke tengah laut, ya, lepas pantai itu ada kapal besar, ya, kemudian ditumpahkan di situ untuk diangkut. Tapi ini yang untuk ekspor. Untuk yang dalam negeri, kalau jaraknya dekat, kadang-kadang nekat juga. Dari tongkang itu diseret aja sama takbuk sampai ke tujuan. Ini yang kadang-kadang bulan-bulan kalau ombak besar, itu suka terbalik kadang-kadang ya. Bahkan yang di takbutnya ada yang tewas juga sih, ya memang berisiko. Ya. Kalau yang kapal besar biasanya untuk ekspor, misalnya ke Cina dan lain-lain. Ya, lanjut. Nah, ini kualitas batu bara. Ya, kalau Anda pit ya, dengar ceritanya almarhum Pak Safriadi, Pak Akoy, ya itu gambut. Jadi sebetulnya asal mulanya itu dari gambut dulu, gambut, kemudian karena tekanan yang tinggi, ya, dan waktu, kemudian jadi lignite, ya, lignite itu batu bara yang sangat mudah, warnanya coklat, kemudian bituminus. Nah, bituminus ada dua, subbituminus dan bituminus, ya. Biasanya yang dipakai untuk PLD itu yang subbituminus, ya. Sekarang udah merambah ke lignite juga sebetulnya. Ada juga yang pakai antrasit. Nah, antrasit ini batu bara yang sangat tua dan keras, ya. Nah, biasanya makin ke kanan, di situ ada moisture content, ya, kandungan air, warna, ya, dari coklat ke hitam, volatile matter. Itu kalau makin ke kanan, makin menurun. Volatile matter itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, saat terbang, ya. Saat terbang, tapi sebetulnya itu gas lah ya, ada CH4, ya, kemudian ada CO, dan lain-lain. Nah, itu kalau batu bara usianya nggak terlalu tua, volatile matter-nya biasanya juga tinggi. Moisture content-nya juga tinggi, ya. Karbon content-nya rendah. Makin ke kanan, karbonnya makin besar, ya. Dan makin ke kanan, nilai kalorinya makin tinggi. Ya. Kalau subbituminus itu sekitar 5.500 misalnya, ya. Bituminus 6.000 lah rata-rata ya. Nah, antrasit lebih tinggi lagi. Makin ke bawah misalkan lignite itu 4.000 ya. 4.000 ke bawah. Pit, wah kalau pit itu mungkin cuma 2.000 ya. Sekitar itulah ke bawah. Biomasa ya lebih rendah lagi. Biomasa sekitar 2.000 lah ya, kurang lebih. Ini maaf yang dari biomasa. Ya, lanjut. Nah, ini komposisi batu bara. Jadi batu bara itu kalau dibedah itu ya, sebetulnya kalau kita baru terima ya, pure batu baranya itu yang paling hitam, pure coal ya. Itu ada total moisture. Total moisture itu kandungan air. Di situ dibagi tiga. Surface moisture itu kalau kita baru ngambil itu air permukaan. Itu nanti kalau sudah sampai di tempat disimpan agak lama makin berkurang ya, dia menguap. Nah, yang agak susah hilang itu inherent moisture, ya, itu yang terikat di pori-porinya, ya. Kemudian residual moisture itu adalah yang biasanya terakhir ketika betul-betul dipanaskan tinggi itu baru keluar dia. Nah, setelah itu kalau dia dibakar habis, itu tinggal abu. Nah, abunya ini mengandung oksida logam. Nanti ada itu analisanya. Nah, kemudian di dalam batu bara itu ada namanya volatile ya matter yang saya bilang saat terbang tadi. Nah, itu macam-macam juga. Ada yang dari mineral, ada yang organik, tapi yang mineralnya sedikit lah volatile matter itu ya. Nah, itu jadi batu bara itu kalau dipanasi, nanti saya jelaskan ya. Itu yang keluar dulu itu air, kemudian volatile matter, yang terakhir fixed karbonnya itu sisanya
paling bawah lagi adalah as, yaitu abu. Ya, jadi ini kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, nah ini BTBRD ini kan punya alat untuk menganalisa batu bara ini. Nanti juga sedikit saya singgung. Ya, lanjut. Nah, ini chemical struktur kimianya batu bara. Jadi batu bara itu apa? Polimer sebetulnya. Jadi yang polimer bukan hanya plastik aja ya. Polimer itu juga batu bara itu polimer, kayu itu juga polimer. Dia adalah poliaromatik batu bara itu. Nah, karbon-karbon yang tersisa, fix karbon tadi itu yang bentuk-bentuk aromat itu. Volatile matter-nya itu yang ada rantai-rantai CH2 ya. Kemudian ada COH, terus ada juga sulfur ya. Nah, itu yang kalau dibakar, dia akan putus lebih dulu ya. Kemudian terbang CH4 menjadi CH4, CO2, itu yang rantai-rantai itu yang termasuk ikatan lemah ya, artinya yang gampang ditembak, kena suhu agak tinggi sedikit dia akan copot ya, menjadi potolan-potolan mir aromat. Gitu loh, kira-kira. Jadi, yang fixed carbon itu sebenarnya di aromatnya itu nanti. Ya, lanjut. Nah, ini cool klasifikasi, ya. Cool klasifikasi itu lebih banyak ditentukan oleh nilai kalori, ya. Walaupun juga nanti ada petrografi namanya. Itu yang pakai, apa namanya, reflekstan itu. Dengan pakai, apa, semacam kayak mikroskop, ya, dilihat permukaannya orang bisa menentukan RO berapa, nah itu masuk kategori antrasit, bituminus, subbituminus. Jadi bisa dilihat, yang biasa dipakai untuk PLTU, subbituminus, itu masih dibagi 3, A, B, C, ya, itu silakan dilihat, situ ada. Nah ini nilai kalorinya itu dari 4.600 sampai 5.800 kilokalori per kilogram. Nah bituminus lebih tinggi lagi, sekitar 7.000-an ya, antrasit di atas itu ya, dan makin tinggi ranknya batu bara itu rasio H/C-nya itu makin rendah. Jadi rasio H/C dari batu bara itu sebetulnya tidak lebih dari 1 ya. Ya itu ada lignite A, lignite B ya, itu 3.500 cuman ya. Nah gambut itu sekitar 2.000 paling. 2.000, 1.800, biomasa juga sekitar itu ya. Jadi ini nilai kalori ya. Lanjut, sekarang silakan dilanjutkan. Nah, sekarang apa sih analisa batu bara itu apa saja? Ya, kenapa saya jelaskan di sini? Cuma analisa itu apa pentingnya ya? Nah, ini sebetulnya kalau saya sampaikan di sini bukan soal masalah hanya analisanya, tapi ada apa di balik hasil analisa itu yang penting ya. Nah, misalnya sifat kimia, menentukan rank itu berdasarkan nilai kalori ya. Kemudian analisa proximate. Nanti ada itu ya. Kemudian type komposisi itu mineral content. Mineral content itu petrografi ya. Jadi batu bara itu biasanya ditumbuk halus, kemudian dikuting ya, digosok sampai mengkilat, kemudian dianalisa dengan mikroskop ya, difoto, baru nanti kelihatan tipe-tipenya, misalkan vitrinit, apa namanya, ada inersia, terus ada apa gitu ya, kemudian itu RO-nya nanti berapa, bisa dilihat ya. Nah, itu untuk menentukan tipenya. Jadi sebenarnya kalau batu bara itu kalau mau serius ilmunya, wah dalam sekali sebetulnya ya. Kemudian physical properties, ada density, abrasion index, hardness, atau grindability. Loh, apa perlunya dianalisa? Perlu. Itu ada standarnya, ada angkanya. Kalau dia lebih besar dari nilai tertentu misalkan, ya, itu kadang-kadang mesin itu nggak sanggup. Ya, jadi sebetulnya seperti PLT itu punya spek batu bara yang seperti apa yang dibutuhkan. Kalau itu dilanggar, ya kalau itu dilanggar, itu akan jadi masalah nanti ke alat, ya. Karena itu analisa apa setiap kali pesen atau order batu bara itu selalu dianalisa. Nah, analisa itu harus akurat. Nah, ini pentingnya kenapa orang yang melakukan analisa ini perlu tahu
Jadi bukan cuma dari hasil langsung diserahkan gitu aja. Kenapa perlu tahu konsekuensinya kalau salah apa? Ya, satu. Terus yang kedua, apakah itu benar atau salah? Ya, itu juga bisa tahu itu. Contoh ini ya, saya tadi cerita rasio H per C batu bara tidak lebih dari 1. Kalau sampai itu lebih dari 1, pasti salah. Ya, apalagi kalau 1,1, 1,2, itu kalau nggak mesinnya lagi error, orang yang mengerjakan salah. Nah, contoh lagi, nanti saya jelaskan lagi ya. Terus apa sih gunanya asbusion temperature ya? As itu untuk menganalisa abu, kandungan abunya. Kalau di situ sodium logam sodium alkalinnya NaO atau kaliumnya melebihi dari standar yang sudah ditentukan, itu di-reject. Karena apa? Karena itu gampang leleh, dan lelehannya itu bisa melumuri cup-cup PLTU, ya, dan itu bahaya, ya, bahaya, merusak alat. Karena itu sekali lagi ini ya, untuk yang punya jasa analisa batu bara harus hati-hati, ya, harus dijaga kredibilitas dari hasil analisanya. Karena ini akan menentukan, ya, menentukan di-reject atau tidaknya batu bara itu. Ya, jangan ngasal, ya. Kemudian ada cracking test, free swelling index. Apa sebetulnya? Nah, free swelling index itu mengukur plastisitas batu bara. Kalau dia dipanaskan, dia bisa mengembang dengan rasio sampai berapa kali. Ya. Biasanya itu 1 sampai 8. Ya, jadi dia bisa loh mengembang sampai 8 kali batu bara itu. Jadi batu bara itu nggak seperti arang biasa. Kalau arang biasa dibakar ya tetap aja segitu volumenya. Kalau batu bara ada yang punya free swelling index sampai 8. Gunanya apa? Gunanya itu untuk kokas. Jadi kokas yang dipakai untuk baja itu, ya, itu biasanya punya swelling index yang cukup tinggi. Nanti saya akan jelaskan lagi. Ya, lanjut. Ah, ini proximate ultimate analysis, ya. Ah, fixed carbon. Ya, itu kelihatan kan antrasit umumnya berapa, bituminus berapa, subbituminus berapa, ya. Jangan sampai misalkan ranknya mestinya lignite, Anda bilang subbituminus karena fixed carbonnya salah atau nilai kalorinya salah. Ini hitung yang paling kanan, ya. Kalau itu sampai salah, itu akan masalah. Saya pernah menjumpai ada satu PLTU yang mereka mengeluh bahwa PLTU-nya mengalami derating. Setelah saya lihat, ya, spek batu baranya mestinya subbituminus dikasih lignite, ya jelas dong, ya. Derating itu misalkan mestinya dia mampu menghasilkan listrik 50 megawatt, dia cuma menghasilkan listrik 30 megawatt. Ya karena apa? Karena kualitas batu baranya nggak sesuai standar. Karena itu sekali lagi jasa ini analisa batu bara itu penting sekali, sangat penting, ya, nggak main-main, ya. Jadi kalau di situ sampai hasilnya nggak akurat, ya ngaco gitu loh, ya. Sama juga dengan rasio H per C ini, ya, hanya itu ada di ultimate analysis, ya, 76,4 hanya 5,6. Ini persen berat, ya, dan di situ ada tulisan WT itu weight persen, MAF itu maksudnya moisture sama ini as free, F itu free, A itu as. Jadi itu kandungan setelah dikurangi kandungan air dan as, maksudnya gitu, ya. Dan ini persen berat. Kalau dibagi atomnya 12, ya. Jadi kalau misalkan di sini lignite 71 dibagi 12, ya, paling sekitar berapa itu? 5 atau berapa, ya? 5, 6 lah, ya. 6. Ya 6 misalkan, ya. 6. Nah, H ini 1. Nah, 4,3 dibagi 6 berapa? Kalau H per C. Di bawah 1 kan? Nah, jadi kalau ada, ya, ngetesnya gampang. Ultimate ini benar atau tidak. Hanya itu dibagi aja sama C. Kalau dia itu sampai di atas 1, apalagi 1,1, itu pasti ngawur hasilnya. Pasti ngawur sudah, ya. Nah, kemudian apa gunanya N sama S? N ini karena dia termasuk potensi penghasil NOx, ya.
S itu penghasil SOX. Jadi kalau dibakar, N ini menjadi NO2, ya, S ini menjadi SO2. Kalau dia disebar ke udara, kena awan yang mengandung air, SO2 ini dengan air menjadi H2SO3 atau SO4. Sama, N juga HNO3, ya. Itu yang disebut hujan asam. Karena itu, batu bara yang S-nya tinggi, ya, atau N-nya tinggi, itu harganya lebih rendah, ya. Dan ada PLTU yang nggak mau pakai itu, jangan sampai salah. Dan saya pesan lagi, kalau mau ngecek ultimate benar tidaknya, yang paling gampang rasio H/C. Kalau itu sampai di atas 1, pasti salah, ya, pasti salah. Entah alatnya, entah orangnya itu. Itu harus diulang. Ya, lanjut. Itu sedikit penggunaan tadi ya. Nah ini ya, proximate analysis itu kerjanya seperti apa? Jadi kalau batu bara tadi seperti tadi dibakar, suhunya sampai 105, pertama kali yang menguap itu air. Kemudian setelah itu volatile matter-nya yang terbang ke atas sampai 950 ya. Nah yang terakhir itu karbon nanti ya. Walaupun karbon juga kalau sampai 950 sudah terbakar juga sih ya. 200 bagian sudah terbakar. Nah, kemudian as itu di atas 950. Biasanya kalau di situ asnya leleh, nah komposisinya nanti dilihat. Kalau di situ banyak alkalinya, di reject ya. Kalium, natrium ya, bangsa kayak gitu ya. Nah, itu merusak boiler itu ya. Nah, ini makanya ada fusing arc, ultimate, energi konten. Ini semua penting ya untuk satu PLTU. Ya, lanjut. Nah, ini saya cerita sedikit, tadi kan saya nyinggung petrografi ini, ya. Saya nggak akan cerita banyak lah, ini yang concern begini biasanya orang-orang kebumian, ya. Cuman supaya tahu aja, jadi sejarahnya batu bara ini nggak tahu ini berapa ratus ribu, mungkin jutaan tahun yang lalu, ya. Nah, itu kalau yang inertiate itu biasanya pucuk-pucuk yang bekas yang dulu terbakar, yang paling kanan. Karena ini biasanya, ya, ini yang batu bara jenis inertiate ini, kalau direaksikan susah. Karbonnya pasti tinggi, yang lainnya udah nggak ada. Biasanya keras ini, nggak bisa di ini ya. Kemudian yang paling banyak vitrinate, ini yang paling kiri itu ya. Nah, ini namanya petrografi nanti ya. Biasanya seperti yang saya bilang tadi, analisanya itu pakai mikroskop ya. Saya nggak akan cerita panjang lebar. Saya juga nggak ahli di sini dan ya mungkin untuk orang BPT nggak terlalu urgent lah untuk ini ya. Mungkin lebih baik yang proximate, ultimate sama kalori dan itu tadi yang analisa komposisi as. Ya lanjut. Ah ini ya. Nah tadi yang RO ini, yang tadi petrografi ini ya, ya. Yang petrografi ini ya, ini kan ada vitrinate nih. Nah jadi kalau batu bara halusnya itu dikuting ya, kemudian digosok halus terus di mikroskop itu kelihatan bentuknya seperti ini ya. Nah ini yang paling itu menunjukkan nanti kemudian bisa dihitung tuh RO-nya ya. Nah ini untuk apa? Ini juga untuk mendeteksi apakah dia itu masuk kategori lignite, bituminous atau antrasit. Nah yang paling banyak dipakai itu biasanya untuk batu bara tipe kokas ya. Kokas itu RO-nya itu ada tersendiri antara misalkan 0,6 sampai 1,2 misalkan gitu ya. Ini kadang-kadang lebih akurat daripada pakai analisa kalori tadi untuk menentukan apa namanya rank batu bara untuk kokas, khusus untuk kokas ya, atau fixed carbon misalkan. Walaupun mereka juga pakai itu, biasanya nanti di-matchingkan gitu ya, di-matchingkan. Tapi oke lah, itu jarang dipakai ya. Tapi perusahaan besar pasti pakai ya. Perusahaan besar pakai itu, saya yakin. Ya, langsung lanjut. Manfaat batu bara. Nah, ini pemakaian batu bara. Kalau direct use-nya itu untuk power plant dan industri. Industri itu untuk kokas ya. Jadi power plant itu pangsanya 65% sekarang ini. Industri itu 35%. Nah, 35% itu mungkin yang 20% itu
ini industri baja ya 15% kira-kira ya itu semen. Nah yang industri ini diem-diem susah itu digeser itu ya. Nanti saya akan cerita kenapa susah ya. Nah kemudian yang lain ada conversion ya, liquefaction, gasification ya. Tapi ini jarang ya, artinya nggak banyak ya. Nah kokas ini sebenarnya untuk industri tadi itu, ini redundant sebetulnya. Kemudian upgrading itu sebetulnya lignite dirubah menjadi batu bara level tinggi dengan mengurangi kandungan airnya untuk ekspor ya, untuk ekspor. Nah, kemudian untuk apa sih sebetulnya, apa ada lignite, ada ini tadi saya sudah bilang. Jadi satu desain ya seperti PLTU itu mereka sudah men-state ya range apa namanya standar seperti apa batu bara yang bisa masuk. Jadi itu jangan dilanggar ya. Karena kalau sampai dilanggar ya susah ya. Dan karena itu sebelum bangun satu pembangkit listrik, misalnya saya kasih contoh sedikit lah ini untuk pemahaman karena BPPT kan sering diajak ini sekarang sama Kemenkomar ya. Kenapa juga saya sharing tentang batu bara karena belakangan ini muncul wacana untuk membangun apa namanya bahan kimia ya metanol dengan gasifikasi batu bara. Nah saya yakin teman-teman BPPT suatu ketika akan diundang. Nanti saya ceritain lagi banyak hal ya. Kenapa perlu? Ya lanjut. Nah ini kokas ya. Kokas ini saya punya pengalaman pernah bikin plan bikin kokas ya terus terang waktu itu pemahaman ilmu saya masih kurang dengan Pak Heri, Pak Bagio, Pak Suharyono ya ke Ceper ya. Jadi Indonesia itu kebanyakan batu baranya itu non cooking coal ya, yang disebut cooking coal itu batu bara yang punya sifat untuk kokas. Nah, apa sih yang paling penting? Di sini kalau nggak salah kokas. Coba agak ke bawah lagi nih ya. Saya ini fluidity-nya. Saya ya yang ya. Nah ini crucible swell number. Nah, itu penting ya. High values harus lebih besar daripada 5. Prime cooking coals di bawah 2 weak. Nah, batu bara kita itu kebanyakan di bawah 2 nilainya. Itu nggak bisa kalau dipakai kokas. Ya. Kalau batu bara untuk kokas, itu biasanya batu bara dihancurin, ya, kemudian dipanasin, semua gas-gasnya, volatile matter, uap air, dan lain-lain itu dihilangkan. Tinggal karbonnya. Ya. Dan ketika dipanaskan, dia itu memuai. Yang biasanya paling bagus dia lebih besar daripada 5. Setelah itu didinginkan dia mengkerut lagi dan batu baranya itu mengeras seperti bata. Itu dibanting nggak akan pecah, ditimpa dengan besi juga nggak akan pecah karena itu biasanya dipakai untuk blast furnace ya, untuk bahan bakar itu. 1. Jadi kalau yang batu bara biasa ya itu setelah dikokas ditimpa besi pecah. Ya, karena dia tidak mengembang dan tidak mengkerut lagi ya. Itu tadi apa namanya swell number-nya itu di bawah 2 ya, di bawah 2 ya. Ada Indonesia yang cooking coal tapi jumlahnya nggak banyak, ada di Kalimantan. Dan harganya mahal itu, bisa 2 kalinya ya. Bisa 2 kalinya cooking coal itu. Nah, waktu itu kita ngotot dengan tekad semangat belajar tentang briquette ya. Kemudian tetap kita briquette, kemudian kita campur aditifnya kita pakai aspal waktu itu, ya. Kemudian dipres, dikokas, lumayan. Kalau hanya untuk besi-besi yang sudah jadi, maksudnya besi bekas, bisa. Karena kokas yang seperti itu memang nggak berat, ya. Dan lumayan cukup keras, tapi sebetulnya tetap nggak bisa sekuat seperti yang kokas dari cooking coal tadi itu. Ya.
dan harganya jadi mahal. Makanya ketika datang kokas impor dari Cina, punya kita kalah, ya. Punya kita kalah. Karena itu kemudian berhenti. Waktu itu sempat lumayan, zamannya Pak Kusmayanto, beliau sempat ngecek juga di mana itu, di Ceper kalau nggak salah ya, dekat Klaten. Saya sering ke Klaten, makanya saya kenal Klaten Fried Chicken, KFC-nya sana. Ya, silakan lanjut. Nah ini ya harga batu bara dan kokas ya, itu bisa dilihat ya, yang abu-abu itu kokas, harganya bisa sampai segitu loh, ya mahal, mahal itu. Jadi kalau dan Indonesia sampai sekarang masih impor loh kokas itu, ya bukannya ekspor, kita ekspor batu bara tapi khusus kokas masih impor. Ya lanjut aja. Nah ini yang tadi saya bilang swelling number itu. Jadi batu bara itu yang kalau yang itu indeks swelling number-nya 1, 1,5, 2 itu yang paling atas itu. Yang paling bawah itu yang udah tinggi sampai 7, 8. Nah yang paling bagus itu 5 sebetulnya. 5, sekitar 5. Ya. Jadi kalau dia itu dipanasin, dia akan mengembang 5 kalinya. Hebat kan volumenya. Jadi itu seperti kue gitu, kue roti gitu, dia mengembang. Begitu didinginkan dia mengkerut lagi dan keras serta porus. Ya porusnya ini penting nanti. Kenapa penting nanti saya jelasin. Lanjut. Nah ini pembuatannya ini sebelah kiri ini ya. Jadi batu bara tadi itu dihancurin, ya. Yang punya sifat caking itu sifat pengembangannya bagus tadi itu, ya. Kemudian dia dipanasi, ya, diproses sebelah kanan, ya. Dia akan mengembang. Ya, akan mengembang kemudian didinginkan. Nah sebelah kanan ini contohnya, yang atas itu batu bara warnanya hitam, yang abu-abu itu coke atau kokas, ya. Nah biasanya di situ ada tar, ya. Tarnya ini juga bahan kimia, bisa diproses jadi macam-macam, ya. Dan termasuk juga pitch. Pitch itu bagian dari coal tar tadi yang biasanya dipakai untuk aditif. Kalau bikin kokas, pakai pitch lagi, dipakai lagi. Kalau saya waktu itu pakai aspal, ya. Kemudian saya press jadi itu apa namanya briket kokas. Ya. Lanjut. Jadi sekali lagi ya kokas itu, nah ini kalau dipakai di blast furnace, ya besi, ya kokasnya di bawah ditimpa besi itu dia nggak pecah, kuat sekali dan dia porus. Ketika itu dipanasi ya sampai suhunya 2000-an, gitu, 2000-an derajat Celcius. Besi itu akan meleleh, karena kalau nggak salah titik lebur besi itu 1400-an. Ya. Besi itu akan meleleh, dan biji besi itu nggak bisa dipakai langsung. Jadi besi-besi yang dipakai ini, termasuk besi bekas, itu Fe. Tapi biji besi yang dari tambang, yang hematit, bangsa kayak gitu, itu Fe2O3 atau Fe3O4. Itu harus dilebur, direduksi dulu, O-nya diambil. Nah, yang punya sifat reduktor itu adalah kokas, ya. O-nya bereaksi dengan C menjadi CO2, gitu loh, ya. Nah, besi cair yang sudah keluar molten itu apa cair tadi itu, ya. Nah, itu sudah Fe, tinggal kemudian diolah lagi, dicampur dengan C jadi baja apa ya, dicampur dengan nikel, dicampur ya, tergantung sekarang, ya. Karena itu saya bilang, even nanti batu bara itu nggak kepake di PLTU, ya, tapi untuk kokas ini masih kepake. Saya belum melihat ada penggantinya. Pakai ini gimana Pak? Apa namanya listrik? Ya bisa, tapi listrik itu tidak bisa kalau untuk biji besi, karena nggak punya kemampuan reduktor, reduksinya nggak ada kemampuan reduksi, ya. Hanya bisa untuk besi bekas yang sudah Fe. Jadi besi-besi bekas itu dilebur lagi, ya. Kayak di Ceper itu besi bekas dilebur, dipakai untuk apa namanya, apa ininya kereta api itu. Apa sih istilah dulu Pak saya? Ya, di situ. Jadi nggak bisa kalau biji besi. Kalau biji besi yang dari tambang sampai sekarang ini ada dua caranya, pakai kokas atau direduksi pakai gas CO dan H2. Dulu di Krakatau Steel itu pakai gas CO dan H2. Saya pernah kerja praktek di sana waktu itu 4 bulan. Itu mereduksi biji besinya pakai gas H2 dan CO yang bikinnya
dengan steam reforming menggunakan gas. Tapi karena gasnya udah habis, ya, gasnya itu dipasok dari Cirebon sana, pipa gasnya mungkin masih ada, tapi gasnya mungkin sudah nggak ada gitu loh, ya. Udah direbut sama pabrik-pabrik di Jakarta, ya, seperti pabrik keramik dan lain-lain. Jadi itu kira-kira apa sedikit tentang Kokas. Ya, langsung lanjut lagi. Nah, sekarang saya bicara tentang power plant. Saya tadi pernah ceritakan power plant. Ya, power plant itu prinsip yang utamanya di situ. Jadi batu bara ini sebagai bahan bakar aja, manasin uap, uap muter turbin, ya. Kemudian generator menghasilkan listrik, ya. Stack. Lanjut. Nah, ini komparatif biaya listrik, ya, by teknologi. Dari situ yang termasuk mahal itu adalah gas, ya. Ini CT itu combustion turbine, ya, PLTG, ya, CT itu gas. CCGT itu combined cycle, ya, bisa lebih murah kan. Kemudian supercritical batu bara, segitu harganya, ya. Di situ udah masukin macam-macam, ya. CO2 emission dihitung loh, ya, fuel dan lain-lain. IGCC, ya. Ini combined cycle gas yang paling kiri ini, ya. Kemudian nuklir masih lebih mahal sedikit, ya. Ya, kira-kira segini harganya, ya. Jadi ini dolar per megawatt jam. Megawatt itu kalau dibagi 1000 jadi kilowatt jam. Jadi angka dolarnya itu dibagi 1000 jadi 0,18 itu sama dengan 18 sen, ya, istilahnya. Kalau dikalikan 100 jadi sen, 18 sen. Nah, di Indonesia itu harga listrik itu 12 sampai 14 sen, ya. Jadi kalau pakai batu bara itu cuma 10 sen itu, ya. Di situ kan SPC apa batu bara itu sekitar 10 sen. Tapi kita lebih rendah lagi karena kita kan nggak ngitung CO2 emission segala macam kan nggak dimasukkan. Kalau ini kan dari negara-negara barat sana dihitung semua, ya. Kalau kita nggak. Ya, kira-kira begitu. Ya, lanjut. Nah, ini di sini heat loss dalam pembangkit listrik, ya. Jadi kita bisa lihat efisiensi, ya, sebelah kiri itu, ya, di situ ada tabel, ya. Jadi steam itu efisiensinya 90 sampai 98%, steam turbin 40 sampai 45%, generator 98 sampai 98%. Jadi total efisiensi satu pembangkit itu antara 35 sampai 44%. Tapi itu mulai dari steam, ya, ingat, ya. Kalau mulai dari bahan bakar, ya, itu yang di sebelah kanan, ya kan, bisa dilihat itu lebih kecil lagi, ya. Lossesnya itu dari mana aja? Nah, dari pembuangan, pembakaran, gitu. Nah, itu flue gas, lossesnya itu sudah 5,79%. Kemudian losses di tungku itu sendiri sudah 4,55%, ya. Nah, yang paling besar losses itu sebetulnya di kondenser, ya, di steam turbin. Kenapa kondenser? Kondenser itu besar itu, ya, lossesnya itu 62%. Kenapa? Karena steam yang keluar dari turbin itu untuk dipakai lagi di boiler harus dicairkan lagi. Oh, itu jumlah panasnya luar biasa, ya. Lu kok harus begitu? Ya, itu tanya sama orang mesin yang ngerti masalah turbin. Apalagi kalau namanya turbin condensing, ya, yang efisiensi turbinnya tinggi. Efisiensi turbinnya tinggi tapi efisiensi termalnya rendah. Jadi sebetulnya kalau bicara dari mulai bahan bakar sampai menjadi listrik itu cuma 20-an, 26 sampai 30% lah kira-kira, ya. Ya 40% itu udah hebat, ya. Udah wah nggak ada lah, ya. Itu loh. Itu. Nah, sekarang saya bicara soal thermal efisiensi, ya, yang sebelah kanan tabel di bawah itu, ya. Di situ ada gas turbin, ya. Ini efisiensi thermal, ya, bukan dari bahan bakar. Kalau dari bahan bakar tadi kan rendah sekali itu, ya.
ya, karena kalau dari bahan bakar batu bara itu masih dikurangi as, dikurangi macam-macam, ya, kemudian hilang di stack, hilang di itu, ya. Kalau ini efisiensi thermal itu mulai dari steam ke turbin jadi listrik, ya. Jadi mengabaikan bahan bakar, ya, pembakaran itu agak diabaikan. Ini coba open cycle gas turbin, ya, ini 25-35%. Terus subcritical itu yang biasa. Kalau supercritical PLTU batubara 35-45%. Supercritical itu adalah steam yang suhunya itu sudah sampai di titik kritik, ya. Jadi kalau pernah belajar apa ya, kimia fisika atau termodinamika, ya, itu akan tahu itu berapa apa namanya titik kritiknya itu, ya. Titik kritik itu adalah titik di mana suhu di atas suhu itu kondisi itu sudah dalam bentuk gas, ya. Tekanan sebesar apapun tidak bisa merubah zat itu tadi menjadi cair, ya, selalu dalam bentuk gas. Jadi steamnya udah kayak gas gitu, ya. Nah, kemudian solar thermal bukan solar cell, ya. Solar thermal itu matahari manasin satu medium, kemudian jadi gas, dia dipakai untuk membangkit listrik. Itu 32-38. Kalau solar cell efisiensinya masih lebih rendah. Sampai sekarang apa namanya? Banyakan yang masuk di kepala ini, lupa saya. Solar cell itu tidak lebih dari 25% kayaknya, ya. Paling efisiensinya yang itu yang PV yang dipasang itu loh, ya. Itu paling tinggi itu. Tapi yang banyak rata-rata 18%, ya, yang dipakai. Kalau semakin tinggi yang mono itu ya mahal. Nuklir 32-36%. Ya. Kira-kira itu. Jadi ini pemahaman aja untuk pembangkit listrik, ya. Ya, lanjut. Nah, ini teknologi macam-macam batubara itu, ya. Saya jelaskan stoker ini yang paling sederhana, ya. Kemudian fluidized bed, ada pulverize, ya. Kalau stoker itu tahun zamannya orang menemukan apa mesin uap itu muncul. Itu sederhana, ya. B2 TKE udah pernah desain PLTU tapi pakai stoker, ya. Dan biasanya untuk skala paling 5 megawatt yang kecil-kecil. Kalau yang fluidized bed atau pulverize itu terlalu canggih, mahal kalau yang skala-skala kecil. Cuman efisiensinya juga rendah. Efisiensi pembakaran, ya. Bukan thermal tadi, ya, pembakaran. Ada lagi nanti, ya. Efisiensi pembakaran itu paling 60-70%. Sisanya hilang. Jadi apa nggak tahu, ya. Jadi abu atau apa. Jadi nggak semuanya terbakar. Fluidized bed itu ada dua. Ada bubbling, ada circulating. Nah, yang paling tinggi circulating, efisiensinya itu bisa sampai 97-95 ke atas lah, ya, persen. Ya, bubbling itu mungkin ya 90-an, ya, 92-90 gitu, ya. Nah, yang paling tinggi itu pulverize, ya, itu bisa 99%. Hampir tidak ada apa namanya partikel batu baranya itu hampir semuanya kebakar, ya. Pertanyaannya, kenapa nggak pakai yang paling kanan? Nah, ini tergantung bahan bakarnya. Kalau stoker itu bisa untuk range yang sangat lebar, mulai dari sampah, ya. Jadi sampahnya yang dipakai di mana itu, yang dibangun pusat teknologi lingkungan di mana, Bantar Gebang, itu pakai stoker. Kalau pakai fluidized bed atau pulverize nggak bisa, karena nilai kalorinya sangat rendah. Stoker itu mulai dari range kalori yang rendah sampai yang tinggi bisa, ya. Dan ukuran partikel range-nya bisa lebar, mulai dari yang halus sampai yang apa namanya sampah gelondongan gitu, tinggal masukin gitu, ya. Ya, tapi efisiensinya rendah. Cuman dia bisa dipakai di situ. Nah, terus fluidized bed. Kalau bubbling, range-nya lebih lebar, ya. Lebih sempit daripada stoker. Misalkan lignite bisa pakai bubbling, ya. Dan ukurannya ada kan di situ 300 sampai 1000 mikro, ya. Jadi nggak terlalu masalah gitu loh, ya. Nggak terlalu masalah.
Circulating lebih strict ya. Batu baranya jenisnya juga lebih strict, ukurannya lebih strict. Pulverized sangat strict. Nah, karena itu dulu pengalaman saya waktu di PLN, setiap saya dilibatkan, ada vendor atau apa menawarkan teknologi ini untuk bangun pembangkit. Kemudian karena PLN memutuskan, wah bangun ini aja bagus, teknologinya canggih, ini super critical. Pertanyaan saya, mau pakai batu bara dari mana? Gitu loh. Karena jangan asal canggih, jangan asal saya suka bangun yang ini. Masalahnya suplainya nanti dari mana gitu loh, ya. Kalau misalkan bangun yang canggih-canggih fluidized bed, kemudian batu baranya pakai yang selevel pulverized, sayang, ya. Karena pulverized itu efisiensinya juga lebih tinggi dan alatnya tidak ribet, teknologinya sudah mature sekali, ya. Kalau saya pernah diskusi sama orang Jepang, orang Sumitomo, ya, orang Kawasaki, mereka bilang, kalau pulverized setelah dibangun oleh fabrikan, dibangun di Indonesia, paling lama ditongkrongi 1 bulan. Ya, biasanya suka masih trouble gitu kan, paling lama 1 bulan. Kalau fluidized bed bisa 6 bulan. Itu pun dia bilang, kadang-kadang setelah ditinggal masih suka trouble. Ya. Nah, karena itu pertanyaannya, orang bangun pakai stoker, fluidized bed, pulverized, apa dulu background-nya? Ya, pengen ramah lingkungan, oke, ya. Kalau fluidized bed, kalau fluidized ramah lingkungan, karena di situ kapur bisa disuntikkan, ya, sehingga kelebihannya fluidized bed itu di situ. Dengan kapurnya bisa mengikat sulfur, sehingga SO6 yang itu tidak akan terbentuk ya, menjadi CaSO4 nantinya ya, turun ke bawah, nggak naik ke udara ya. Kemudian suhunya biasanya di bawah 900 ya, 850 fluidized bed itu. Suhu di atas 900 itu potensi nitrogen dari udara membentuk NOx. Kalau di bawah 900 tidak. Karena itu NOx-nya rendah kalau fluidized bed. Beda dengan pulverized. Pulverized itu suhunya bisa sampai 1200 rata-rata ya. Tapi efisiensinya tinggi. Nah, kalau pulverized pakai batu bara Adaro yang istilahnya coal, kenapa disebut coal? Karena sulfurnya itu di bawah 0,1% atau berapa. Biasanya sih kecil gitu loh ya. Nah, itu bisa lah pakai pulverized, gitu. Nah, tapi kalau sulfurnya 1%, gitu, nah itu harus pakai fluidized bed. Nah, karena itu saya bilang, analisa yang biasanya dikerjakan BDBR itu sangat penting. Dan termasuk keputusan memilih teknologi, itu juga berdasarkan batu bara yang mau dipakai. Nah, yang paling kanan di gambar ini ada bubbling ya, ada circulating. Bubbling, biasanya medianya ini kan pakai pasir. Dia itu mengembang, tapi dia nggak sampai keluar ke atas. Ya. Kalau yang circulating, ini diputar lagi. Nah, tujuannya apa? Kontaknya lebih bagus, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Ya. Dan pasir ini sebagai heat storage. Ya. Jadi yang dipanaskan pasir memanasi partikel batu bara. Ya. Kemudian panas itu di sekitar itu, di dinding-dindingnya boiler reaktor ini ada boiler itu ya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Silakan lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini sebelah kiri ini reaksi-reaksi yang terjadi ya. Nah, intinya semua ya combustion lah ya. Si karbonnya ya fixed karbon tadi menjadi O2, O bereaksi dengan H2 jadi H2O, N. Tapi yang diambil semua itu, nah ini tadi NOx. Yang kalau ke udara ketemu awan mengandung air menjadi HNO(X), asam nitrat. SOX melayang di udara ketemu awan menjadi H2SOX, asam sulfat. Istilahnya hujan asam gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini teknologi-teknologi yang terkait seperti pencairan ya untuk proses membuat senyawa baru lah, sintesa ya. Di situ batu bara via gasifikasi ya
bisa untuk metanol, bisa untuk DME, kalau FT proses bisa untuk bensin, ya lain-lain, pokoknya bahan bakar cair lah ya. Terus syngasnya kalau untuk gas engine bisa untuk listrik, bisa untuk IGCC ya, integrated coal gasification power plant ya. Nah, kalau yang lignite bisa di-upgrade menjadi upgrading ya, upgrade coal. Kira-kira itu gambaran ininya ya. Ya lanjut aja, saya akan cerita lagi sedikit nanti. Ini coal gasification secara umum ya. Nah, ini ada dua gasifikasi itu. Ada yang surface coal gasification, ada yang underground coal gasification. Di Indonesia belum ada underground coal gasification ya. Yang ada di Rusia, Amerika, Cina, Australia. Yang 4 negara ini leading untuk urusan seperti ini. Apa kelebihan underground coal gasification? Jadi kelebihannya adalah ini tidak ribet dengan masalah polusi ya. Karena semuanya dikerjakan di dalam. Jadi batu baranya ada di dalam ya. Kemudian diinjeksikan udara atau oksigen dan steam ya. Keluarnya gas. Gas ini nanti kemudian dipakai untuk membangkit listrik ya. Ini ya. Di Indonesia belum ada. Nah, sebetulnya kalau mau ini kan belum ada ini. Seperti tekniknya segala macam itu ke sini sebetulnya. Underground coal gasification misalnya gitu. Nah, yang surface coal gasification ini biasanya dipakai untuk pembangkit listrik juga ya. Nah, kelebihannya apa? Lebih gampang kontrolnya ya. Kalau di underground itu ya kayaknya umumnya hanya dipakai untuk pembangkit listrik. Karena kalau untuk pembangkit listrik kan nggak macam-macam itu gasnya. Yang penting mempunyai nilai kalori ya. Kalau yang sebelah kiri kan kadang-kadang harus dikontrol. Kalau misalkan untuk bahan baku untuk pupuk, untuk metanol, untuk senyawa-senyawa lain, itu kan kita harus tahu ya. Misalkan di situ hidrogennya untuk fuel cell ya, terus fuel cell-nya untuk pembangkit listrik, kemudian CO-nya juga dibakar untuk pembangkit listrik gitu ya. Istilahnya combined cycle juga. Jadi kelebihannya itu permukaan, masing-masing ada plus minusnya ya. Dan underground coal gasification pasti mahal ya, bayangkan harus ngebor juga kan. Kalau bikin pilot plant ya duitnya lumayan lah, itu bisa ratusan miliar juga. Lanjut. Ini prosesnya tadi ya. Kemudian yang sebelah kanan ini reaksi-reaksi yang terjadi ya. Gasifikasi itu tadi ya, karbonnya jadi CO, CO jadi CO2 dan seterusnya. Kemudian ada yang dengan steam ya, H2O menjadi CO dan H2. Nah, komposisi gasnya secara umum bisa dilihat di kanan tuh ya. Lihat tuh. H2 itu cuma 25% sampai 30%. Ya. CO itu 30 sampai 60%. Sekarang pertanyaan, ini menarik ini. Sekalian saya ungkapkan di sini karena orang rame mau bikin DME segala macam ya. Nah, gasifikasi ini untuk yang teknik kimia ya atau orang kimia kan mestinya tahu kalau persen volume itu setara dengan persen molekul. Kalau gas ya. Kalau padat atau cair lain lagi, jangan disamakan ya. Jadi, dari sini bisa kelihatan, molekulnya cuma 25-30%, CO-nya 30-60%. Kalau rasio H per C-nya dibagi ya, ini kan berapa? 25 kan jadi 50 kalau atom H ya. Nah, sementara kalau CO ini kan 30 ya. Jadi itu paling kan cuma 50 dibagi 30 itu cuma berapa? 2,5 ya, nggak ada ya. Ya kira-kira gitulah 50 per itu ya. Ya cuman nggak ada 2 lah ya, 1 berapa itu ya. Sementara DME itu rasio H per C-nya itu 6 ya. Kan CH3 CO CH3. C-nya CH3 O CH3. C-nya 2 hanya 6. Itu jadi 3. Karena itu apa yang terjadi? Harus bakar batu bara 2 kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan kalau membuat senyawa lain. Gitu loh. Karena rasio H per C-nya itu kurang. Gitu loh. Lain kalau bahan bakunya gas.
Kalau gas itu rasio H/C-nya CH4, itu H/C-nya 4, jadi masih kelebihan. Nah, makanya terus jadi mahal. Kompensasinya karena jumlahnya berlipat, harga batu baranya ditekan minta yang lebih rendah. Nah, logika-logika seperti ini penting. Nah, ini tadi ya berbagai macam bahan bakar tadi, kalau coal, CTL, coal to liquid, GTL, gas to liquid, BTL, biomass to liquid, sama semuanya. Ujungnya kalau untuk apa namanya sintesa ya menghasilkan bahan bakar atau bahan kimia yang lain seperti LPG, gasolin, ya ada DME, metanol, amonia untuk pupuk, ya itu loh. Ujungnya ini semua, ya. Oke, saya pikir coba lanjut, mungkin sudah selesai, ini sedikit kesimpulan mungkin ya. Nah, saya hanya ingin 3 poin ini aja, intinya gini, cadangan batu bara di Indonesia tidak terlalu besar, hanya 6% cadangan dunia. Namun, produksi batu bara di Indonesia peringkat 6, dan eksportir batu bara terbesar nomor 2 di dunia setelah Australia. Sedangkan konsumsi batu bara mendatang akan diprediksi semakin meningkat dengan meningkatnya konsumsi listrik, kecuali kita berani bangun PLTN. Faktanya kita nggak berani. Jadi ya tetap batu bara. Udahlah mau pakai teori apapun, yang fosil lah, yang kotor lah, yang bukan renewable lah, ya. Tanya orang PLN, tanya orang SDM, jatuhnya tetap batu bara bangun listrik. Kalau tidak berani PLTN. Ya solar itu paling 1%, 2% lah pangsanya di kebutuhan listrik, ya. Tapi kalau orang bicara 1.000 megawatt, 10.000 megawatt, ya toh, 35.000 megawatt, yakin saya 60% lebih pasti masih pakai batu bara, kecuali mau pakai PLTN. Yang kedua, penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik ke depan sebaiknya hanya dilakukan di depan mulut tambang. Tadi saya sudah cerita kan, batu bara itu kalau jadi listrik paling 26-27%-nya, gitu. Sisanya kemana? Ya hilanglah ke udara. Ngapain capek-capek ngangkut batu bara ke Jawa? Yang dipakai cuma 26%. Ya. Jadi satu itu. Yang kedua, Jawa ini udah terlalu padat, cari tanah susah, gitu. Kemudian polusi juga sudah banyak, ya kan? Bakar, gitu. Nanti hujan asam apa, terus ya pokoknya nggak bagus lah kalau jauh udah kepadatan. Nah, menurut saya taruh di mulut tambang. Asnya juga nanti buangnya gampang untuk nutup lubang bekas batu bara, ya kan? Yang lain gampang itu di ini, lebih gampang dihandle menurut saya. Ketiga, penggunaan batu bara untuk energi dan industri kimia atau substitusi bahan bakar agar dikaji secara mendalam dengan pengetahuan dan analisa teknis dan ekonomi. Jadi bukan hanya sekedar mengalihkan hasil produksi yang pasarnya sedang menurun. Karena sekarang karena ekonomi turun, permintaan batu bara dari Cina dan India juga turun. Nah, ini dilarikan kemana? Mau bangun DME, mau bangun apa tadi? Metanol. Jadi si pemilik ini sendiri harus siap, harus menganalisa. Kenapa mau bikin DME? Apa konsekuensinya? Kenapa metanol? Ya, itu. Jadi bukan hanya apa ada vendor datang nawari. Jadi harus betul-betul berdasarkan kemampuan teknis, ya. Nah, itu sedikit penutup dari saya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, dengan waktu. Terima kasih. Sisa, ya. Kami sampaikan kepada Bapak Dr. Unggul Priyanto atas paparannya yang sangat menarik, sangat komprehensif tentang coal science dan teknologi, di mana kalau secara garis besar telah disampaikan tentang kondisi batu bara di dunia, seberapa banyak produksinya, serta di mana sumber daya tersebut ada, kemudian juga pemanfaatan batu bara, harga batu bara, serta produk-produk batu baranya. Juga dipaparkan tentang bagaimana pemanfaatan batu bara, baik untuk pembangkit, untuk bahan kimia, ataupun untuk bahan bakar lainnya. Sangat lengkap dan komprehensif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk.
akan kami bacakan. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutannya akan bisa saya berikan kesempatan untuk penanya bertanya ulang. Yang pertama, komentar dan pertanyaan dari Ibu Yusnitati, PTC. Demikian, mungkinkah negara melalui kolaborasi dengan PLN Investasi untuk pioneer plan di bidang lignite seperti yang dilakukan China? Investasi cold drying plant yang teknologi paling sederhana sebagai contoh 60 juta US dollar untuk produksi 1 juta ton cukup untuk solusi suplai batubara 1 juta ton per tahun untuk PLTU 2 kali 115 MW. Ini solusi bagi PLTU existing yang sacrificing batubara dari Kalimantan, padahal lokasi di Sumatera Utara. Kehilangan biaya untuk transport bisa mencapai lebih dari 300 miliar per tahun. Kebijakan negara sejenis ini penting untuk pemanfaatan lignite dan building capacity. Sumber dananya dari keuntungan royalti batubara yang dikembalikan untuk batubara juga. Demikian komentar dari Ibu Yusnitati, Pak, Rekayasa Utama dari PTC. Langsung. Iya, monggo Pak. Ya, bisa aja ya. Dan memang khusus untuk batubara, saya menyarankan supaya BPPT itu bekerja sama dengan industri-industri, baik itu pembangkit listrik maupun industri batubara seperti PTBA ya, karena sekarang ini kan batubara itu teknologinya kan sudah sangat mature ya. Jadi untuk yang sifatnya inovasi-inovasi yang baru udah agak susah ya. Tapi untuk yang sifatnya seperti studi-studi kelayakan itu masih terbuka luas ya. Saya pikir PTBA sebenarnya juga mau, dan sebetulnya sebaiknya begitu, mau bangun pabrik metanol dari batubara, atau PLN mau bangun pembangkit ya, pakai teknologi macam-macam lah, yang super kritikal, yang ultra kritikal, yang fluidized bed segala macam. Ya, kalau bisa melibatkan BPPT itu sangat baik. Ya, saya pikir ya BPPT itu keterlibatan di situ saja ya. Kalau misalkan mau bikin pun kegiatan-kegiatan yang sifatnya project misalkan ya, itu mungkin yang kira-kira hanya sifatnya untuk uji coba yang untuk meyakinkan saja ya, seperti tadi cool upgrading ya. Tapi kan itu sudah itu ya. Yang lain saya kira juga sudah ya. Nah, sebaiknya gitu, yang pakai dana DIPA itu nggak perlu itu. Atau kalau enggak, invest alat-alat analisa yang seperti di BTBRD itu. Karena apa? Karena mungkin itu langka ya. Yang banyak analisa untuk PLTU segala macam itu kebanyakan kan yang di Indonesia kan sedikit ya. Nah, saya pikir mungkin perlu masuk ke situ ya. Nah, baik itu untuk itu sebaiknya memang harus bekerja sama erat dengan PTBA, Adaro ya. Dengan pabrik perusahaan yang sudah ada. Dan juga dengan PLN ya. Sebetulnya dengan PLN itu sangat luas itu ya, bagus itu. Jadi ya yang penting begini ya, untuk cool upgrading itu saya tanya, harus dihitung kosnya beneran ya. Karena lignite itu kandungan airnya itu kan bisa sampai 60%. Satu, harganya berapa? Kalau di upgrade airnya sisa, let's say 5% atau 10%, yang 50% hilang. Itu kan berarti kalau kita punya 2 kilo lignite, kita upgrade jadi cuma 1 kilo. Ya, 1. Terus yang kedua, ongkos prosesnya berapa? Ya, di situ ada listrik, ada panas, ada macam-macam. Ya, nah itu nanti dihitung masuk nggak gitu. Ya, ya memang bagus sih upgrading itu. Karena itu termasuk yang saya tadi bilang, kalau lignite itu kalau diangkut itu kan bahaya ya. Di situ kemungkinan ada terbakar, terus ngapain juga ngangkut air jauh-jauh kan gitu. Nah itu aja sih. Yang penting masalah keekonomian aja kalau menurut saya. Ya. Baik, silakan. Yang lain. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan tadi bisa memberikan jawaban dan komentar untuk Ibu Yusnitati. Selanjutnya yang kedua,
Dari Bapak Agus Nuryadi, staf PT BRD yang ingin mengajukan pertanyaan dan mohon koreksi kepada Bapak Unggul Priyanto. Yang pertama, untuk lignite low rank, jenis teknologi upgrading apa yang suitable dan efisien menurut Bapak? Apakah drying termasuk kategori upgrading? Yang kedua, menurut Bapak, apakah carbon capture storage (CSS) perlu dikembangkan terutama di Indonesia? Terima kasih Bapak. Monggo. Yang pertama, teknologinya banyak ya. Yang jelas kalau drying itu bukan cool upgrading ya. Drying itu kalau cuma drying ya, drying itu kan cuma ngurangi air ya. Biasanya pembangkit listrik atau industri itu membutuhkan batu bara yang kandungan airnya katakanlah let's say 5% ya. Nah, itu 20% karena itu perlu dikeringkan ya. Satu itu. Yang kedua, kalau coal upgrading itu bukan hanya kandungan airnya yang dihilangkan, tapi dia itu juga biasanya pori-porinya juga ditutup. Kenapa ditutup? Karena pori-porinya itu yang sangat reaktif ya, yang gampang terbakar kan itu. Artinya kalau dia ditransportasikan dengan pori-pori yang terbuka ya, itu kemungkinan terbakar besar. Apakah batu bara bisa terbakar sendiri? Bisa ya. Anda sering lihat tuh di tambang-tambang batu bara, makanya kalau udah panas itu karena disemprot air kan, batu bara tumpukan itu. Kalau enggak dia keluar asap ya. Banyak itu tumpukan batu bara yang keluar asap. Nah, coal upgrading itu satu, meningkatkan kandungan kalori, mengurangi air ya, karena itu dipres. Kemudian menutup pori-porinya sehingga dia itu tidak gampang teroksidasi. Ya, jadi itu. Jadi upgrading bukan hanya sekedar mengeringkan ya. Nah, beda lagi. Cuman memang ya lebih mahal. Kalau cuman mengeringkan ngilangin airnya gampang gitu. Ya. Terus apa lagi tadi? Yang kedua pertanyaannya. Untuk yang kedua, menurut Bapak, apakah carbon capture storage perlu dikembangkan terutama di Indonesia? Ini tergantung sejauh mana concern pemerintah terhadap masalah CO2 ya. Sebetulnya kalau level gini, kan setiap tahun negara seluruh dunia ini ketemu ini ya. Dan situ sebetulnya bagi-bagian kuota ya, cuman mungkin nggak diumumkan aja. Kuotanya Amerika berapa untuk CO2, kuotanya Indonesia karena baru berkembang berapa. Cina, gitu, saya bicara Cina nih, yang bakar batu bara 2 miliar ton tadi itu, dibandingkan Indonesia yang bakar batu bara cuma 70 juta ton. Apakah fair kalau Indonesia dituntut bikin seperti itu? Ya, sementara Cina enggak, misalkan. Gitu. Cina paling bikin begitu enggak semuanya. Hanya mungkin uji coba aja. Jadi gini loh, jangan terlalu mau dibodohin oleh negara maju. Negara maju itu sama lah, di mana-mana orang itu munafik. Ya. Lip service. Jerman, dia bilang sudah enggak ini, tapi faktanya dari data, Jerman itu masih pakai batu bara, masih banyak. Itu tadi ada kan datanya itu konsumsi Jerman berapa? Terbesar di Eropa. Ya, nggak mungkin karena tetap orang itu realitanya tetap dia ngelihat ekonominya. Kalau bikin carbon capture itu mahal, ya bisa aja. Kalau masyarakat siap listriknya Indonesia naik, ya nggak apa-apa. Ya. Seperti di Jepang. Berapa listrik per kWh? Ya, di Indonesia kan tadi saya bilang 10 sampai 12 sen per kWh, ya, dolar ya, sen. 1 dolar itu 100 sen. Ya. Di Jepang, listriknya itu sudah di atas 20 sen, 28 sen kalau nggak salah. Silakan dicek itu. Ya. Di Eropa, mahal. Nah, kalau mau seperti itu ya nggak apa-apa. Semua itu ada ongkosnya. Tapi gini, nggak bisa ya. Dan juga orang harus fair ya. Negara yang paling banyak pakai batu bara siapa? Negara yang paling banyak bakar minyak siapa? Sebenarnya Indonesia itu belum ada apa-apanya. Di Indonesia batu bara dan minyak masih terbesar di Indonesia. Tapi kalau dilihat
jatah di dunia masih banyak yang jauh lebih besar gitu loh. Ya itu aja, saya nggak bisa jawab saklek, ya itu tergantung. Semua itu ada ongkosnya ya. Ya, silakan yang lain. Terima kasih Pak Unggul. Kalau saya bertanya boleh Pak? Silakan. Ya, ini Pak, yang saya tahu Bapak pada waktu S3 mengambil tema terkait dengan pencairan batubara. Bagaimana prospek pencairan batubara saat ini Pak? Khususnya untuk di Indonesia. Terima kasih. Sementara ini prospeknya masih susah ya. Jadi ya kita harus realistis karena dengan harga batubara $60 per ton ya. Sementara harga minyak berapa tadi? Sekarang harga minyak itu apalagi sekarang $40 per barel itu jelas nggak masuk ya. Saya pernah ngitung coal liquefaction itu baru bisa muncul kalau harga batubara seperti sekarang, 50 atau $60, itu harga minyak harus di atas $100 per barel. 120, nah itu saya pernah ngitung pasnya segitu. Baru dia bisa compete dengan harga batubara $50 per ton. Kalau tidak, misalkan harganya sekarang 40, ya harus berani beli ngasih harga batubara di bawah $20 per ton. Contoh sama lah, DME kurang lebih sama. DME mau harga berapa batubaranya? Kalau harga batubara $50 per ton sudah impossible itu bikin DME dari batubara. Kalau mau jujur ya, yang lebih murah itu justru pakai gas. Gas itu sekarang sedang murah. Ya toh? Di bawah $2 per MMBTU. Ya kan? Gas itu sekarang 3 sampai Pak. Ya. Apa Pak Ariana? Pak Ariana? Lagi ternyata nyala. Jadi gitu. Udah kalian tanya. Coal liquefaction itu baru bisa muncul kalau harga minyak segitu, ya. Jadi ya memang semua ujungnya di situ. Bahkan sekarang di dunia ini sudah nggak ada jalan. Saya nggak tahu, mungkin tinggal Afrika Selatan. Afrika Selatan kan barang lama itu yang masih dipakai. Dan buktinya sudah nggak ada yang bikin baru sekarang. Cina juga barangnya yang lama, ya, yang dipakai. Ketika saat itu harga minyak di atas $100 dan batubara masih agak murah. Kalau sekarang orang Indonesia suruh bikin begitu ya sama lah DME tadi itu kan. Ya, saya pengen lihat itu. Kalau bikin DME, kecuali memang itu strategis. Kita sudah nggak punya gas, nggak punya yang lain-lain, ya. Yang ada cuma batu bara. Ya boleh aja sih pemerintah menggunakan aturan, dah khusus untuk metanol misalkan ya. Harga batu baranya dipatok $20 per ton. Ya nggak apa-apa sih, ya. Ya mungkin itu break even point atau ya masih dapat untung sedikit lah. $20. Dan yang bagi saya sebagai orang energi, yang penting adalah sustainability, energi security, ya kan? Karena sekarang minyak udah berkurang, gitu. Import sudah banyak. Di satu sisi kita kelebihan suplai minyak sawit, ya pakai itulah, ya. Saya pikir gitu. Jadi batu bara, ya suka nggak suka, nggak bisa. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak Agus Nuryadi, monitoring dari BTBRD. Itu Pak Ariana tuh. Saya tanya Pak. Nah, oh ya udah, silakan Pak Ariana. Terima kasih Pak Sumoko, Pak Unggul. Sharing sessionnya sangat bermanfaat. Tapi saya pengen tanya itu melihat kenyataan begini. Di Pulau Jawa kan dari paling timur sampai barat sudah berjejer-jejer PLTU, di utara dan selatan juga sudah ada Cilacap, Trenggalek dan seterusnya, ke barat Pelabuhan Ratu. Nah, yang sekarang dibangun itu kan yang kapasitas besar itu di
Pemalang, di Jepara, sama Suralaya itu 2 kali 1000, 2 kali 1000-an. Artinya, nah dalam hal 1000 pasti HPP listriknya ya paling kecil lah harga listriknya karena efisiensinya kan mesti tinggi. Nah, untuk yang kecil-kecil sudah tua itu kan dulu didesain dengan batu bara yang tinggi. Jadi PLTU-nya udah umur 25 tahun atau berapa, didesain pakai tinggi, akhirnya sekarang kan harus turun. Jadi itu merupakan peluang bisnis bagi PT SIK barangkali. Mohon komentar Pak, untuk coal upgrading-nya supaya lebih maju lagi, karena kan supaya bisa bersaing mau nggak mau pakai batu bara yang kualitas rendah tapi harganya masih masuk tadi. Itu mungkin gimana persaingan dunia persilatan PLTU di 10 Jawa ini Pak. Gitu. Makasih Pak. Ya, Pak Haryana. Ya. Aduh, susah ya. Karena gini loh, kalau pakai lignite di upgrade, ya, saya bilang dihitung dulu ongkosnya. Apakah hasil upgrading itu lebih murah daripada batu bara yang ranknya tinggi? Ya, ini kan tadi karena PLTU-nya kecil, ya, batu baranya harus yang kualitas tinggi karena speknya seperti itu. Nah, Anda pengen yang batu bara speknya masuk, tapi pakai lignite supaya murah kan gitu. Iya. Nah, sekarang bisa nggak Anda bikin coal lignite yang di-upgrade harganya bersaing sama yang batu bara yang ranknya tinggi tadi? Karena mengupgrade itu juga tidak murah. Saya kan sudah bilang tadi, Ya, ya. kalau lignite yang 60% airnya berkurang jadi 10%, ya, berkurang 50% jadi cuma 10%, itu kan artinya kalau Anda punya 2 ton lignite hanya menjadi 1 ton berat batu bara dengan spek upgrade, ya kan? Nah, sekarang harganya berapa? Kalau harganya yang kualitas tinggi $60 per ton, lignite $30, ya itu belum masuk. Tapi kalau mungkin lignite-nya cuma $10, $15 ya bisa aja. Karena selain beratnya berkurang, ada ongkos proses. Nah, itu harus dihitung. Jadi bukan berarti terus lebih murah. Saya terus terang belum terlalu yakin untuk itu. Tapi kalau ada yang bisa ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Kecuali nih ya, seperti Jepang. Karena dia ongkos transportnya kan tinggi nih, ya. Harga batu bara yang $50 sampai ke sana bisa aja jadi $100 gitu loh, ya. Kalau ngangkut lignite itu jelas sangat-sangat mahal, ya, dan Jadi, tidak mungkin. Betul. Jadi ada perusahaan dari India, dia ngambil nitrate dari sini, makanya dia briketkan dulu. Jadi begitu, dia bikin pabrik briket, dikeringkan dulu, baru di briket. Ya, bisa Pak. Kalau jaraknya jauh bisa. Tapi karena ini, apa namanya, ongkos transportnya itu juga harus dihitung. Tapi kalau jarak-jarak dekat, Kalimantan, Jawa gitu, saya terus terang, kalau harganya nggak murah sekali itu nggak yakin saya. Nggak yakin. Jadi itu semua harus dihitung. Jadi prospek untuk Bu Yustim untuk menghitung itu. Jadi bersama PLN dan tambang batu bara. Ya, Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Haryana, juga Pak Unggul. Selanjutnya tadi Pak Agus Nuryadi masih ingin menanggapi tambahan pertanyaan Pak. Mohon penjelasan dari Bapak, apakah washing coal, metode di India, dan cooking coal sama atau berbeda? Terima kasih. Washing coal itu kan cuma nyuci aja ya, setahu saya nyuci ya. Jadi batu bara itu dihilangkan kotoran-kotorannya, terutama yang baru ditambang kan ada tanahnya, ada batu, ada macam-macam ya. Itu difilter lah, dibersihkan. Nah, kalau cooking coal itu batu bara yang punya sifat
cooking itu tadi yang saya bilang itu, yang plastisitasnya tinggi. Jadi kalau dipanaskan, dia akan mengembang bisa sampai 5 kalinya volumenya. Gitu loh. Yang kemudian kalau didinginkan lagi, dia mengeras seperti batu. Ya, itu yang cooking coal itu. Dan itu batu baranya biasanya tertentu, ya, biasanya masuk kategori B2-B. Ya, jarang di Indonesia. Di Indonesia biasanya kan sub-B2-, tadi kan ada klasifikasi batu bara. Ya. Ada yang tertentu juga. Itu kalau dites plastisitas swelling indeksnya tadi itu bisa sampai 5 kali. Nah, itu termasuk batu bara cooking. Ya, itu bisa untuk peleburan besi, ya, biji besi. Dan itu harganya mahal, 2 kalinya itu, lebih kadang-kadang, ya. Kalau batu bara sekarang $50 misalkan per ton, itu bisa sampai $100 itu per ton. Washing coal biasanya untuk menghilangkan alkali yang paling umum, jadi Na dan K2O. Itu beda lagi, Pak. Kalau menghilangkan itu kan di as. Biasanya sebagian besar, ya memang ada sih alkali yang terikat di batu bara di itunya, tapi umumnya ada di as. Yang umum biasanya ya untuk menghilangkan, ya alkali itu di tanah itu tadi, tanah kan alkali kebanyakan. Ya, itu jadi bisa dibersihkan. Masa mau jual tanah? Oke, terima kasih banyak Pak Unggul juga Pak Haryana. Bapak-bapak Ibu semuanya, masih ada cukup waktu. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Deputi Dien, Profesor Dr. Eng Eni Alestiani Dewi, berkenan memberikan sambutan penutup ataupun arahan dan komentarnya. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Pak Unggul. Terima kasih kepada Pak Unggul senior kita yang sudah dari pagi memberikan sharing tentang batu bara. Ini saya juga jadi mengerti kenapa alasannya Pak Haryana ngeyel batu bara, Pak. Ya, jadi banyak hal-hal yang baru bagi saya juga. Terima kasih atas sharingnya, dan saya gembira ini acara Teh Talk-nya melebihi kapasitas. Ya, tadi aja saya harus nunggu 10 menit di luar, nggak dibuka-bukain sama Pak Hens. Ya. Mohon maaf Bu. Saking lakunya. Ini acara yang bagus sekali, dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga membuat saya juga berpikir, karena kemarin ada seseorang Pak Wayan yang menghubungi Pak Menteri menanyakan tentang penggunaan batu bara dan teknologi yang saat ini bisa digunakan. Jadi sempat ada perbincangan tentang batu bara juga. Nanti mungkin pertemuan berikutnya Pak, mohon tentang itu Pak. Nanti saya undang Pak Unggul untuk hadir, karena perspektif mengenai pemakaian batu bara di Indonesia terutama Pak Unggul bisa nanti sharing lagi. Ya, mungkin tidak berlama-lama, saya berterima kasih kepada Pak Hens dan tim PTC yang menyelenggarakan acara ini. Saya dengar sudah rutin hari Jumat ya. Sekarang lebih gampang joinnya saya, jadi bisa mengikuti secara virtual. Terima kasih kepada teman-teman, dan saya harap Teh Talk ini bisa berlanjut terus. Seluruh tim kalau mengadakan webinar, saya minta model Teh Talk ini dulu inisiasi dari Novi nih. Jadi harus kita galakkan, dan nanti kalau bisa ada channel YouTube-nya ya Nov. Jadi ada series khusus TM yang karena kita mempunyai banyak expert di bidang energi, informasi dan material yang sangat berpengaruh di skala nasional juga. Terima kasih kepada narasumber Pak Unggul dan rekan-rekan yang telah join di hari ini. Demikian dari saya tutup acara Teh Talk ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Deputi Tieng, Bapak Ibu Profesor Dr. Eng Enialistian Dewi, Bapak Unggul Priyanto sebagai narasumber pada kesempatan sharing session PTSIG saat ini, juga kepada host kita Bapak Dr. Insinyur Hesa Putra, Direktur PTSIG, kemudian kepada Bapak Ari Rahmadi, Kepala Balai Besar Bahan Bakar dan Rekayasa Desain, juga rekan-rekan semuanya dari PPP, dari B2TKE, dan PTSIG yang telah hadir dari pagi sampai berakhirnya acara pada siang hari ini. Semoga acara ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon berkenan nanti Pak Unggul masih kita minta untuk memberikan sharing sesinya terkait dengan batubara ya Bapak? Yap. Bukan untuk minggu depan, tapi beberapa waktu lagi, karena antusiasme dari teman-teman itu sangat banyak dan sangat besar. Terima kasih, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.